Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2984-2986 Bab 2984 3000 Colored Glaze Cubes Sateret. Melihat hujan panah hitam yang luar biasa turun dari langit, para pembudidaya terkejut, dan mereka mencoba yang terbaik untuk menggunakan semua jenis kemampuan pertahanan, mencoba menahan serangan teknik abadi ini. Ledakan. Serangkaian retakan yang menusuk telinga terdengar, dan pertahanan yang didukung oleh para pembudidaya hancur seperti kaca, mudah pecah oleh panah hitam. Domain pedang. Segel Prancis yang berubah jadi Prancis. Landen Sen mengandalkan pertahanan ganda ruang domain pedang terbuka dan 9 segel Prancis Seal, nyaris tidak bisa menahan dampak hujan panah. Seira Rosu sangat dekat dengan Landen Sen, dan sementara Landen Sen menolak hujan panah, dia juga melindungi Seira Rosu. Selain itu, hujan panah di langit hampir menimpa semua penggarap, dan panah ganas yang menerobos udara terjun ke dalam daging dan darah para pembudidaya. Apa? Banyak jeritan sengit dan lolongan mengikuti. Ketika panah menghantam daging, itu berubah menjadi awan energi hitam dan jatuh ke dalam daging. Energi hitam dicampur dengan runi hitam pekat berbentuk seperti kelabang, menggerogoti liar semangat dan vitalitas beku itu. Ups. Ekspresi Landen Sen berubah drastis, dan dia buru-buru mengorbankan 3.000 lampu glasir berwarna, dan mencoba yang terbaik untuk menanamkan sejumlah besar kekuatan spiritual dan glasir berwarna menjulang ke dalam lampu. Sudah lama sejak Landen Sen menggunakan kaca langit lagi setelah kekuatan magis dari pertemuan tiga bunga, nyaris tidak memungkinkan para biarawan untuk memasuki keadaan pertemuan tiga bunga lagi. Berdengung. Sejumlah besar langit-langit berlapis kaca tiba-tiba menyembur keluar dari 3.000 lampu berlapis, dengan cepat menutupi semua biarawan di medan perang. Para biksu yang dipukul oleh panah hitam, tubuh mereka menerima makanan dari cahaya langit yang mengkilap, 3 bunga emas redup terkondensasi di antara alis mereka. Dalam keadaan di mana ketiga bunga berkumpul di atas, tanda hitam di antara kulit para beku perlahan-lahan surut, dan racun kutukan itu perlahan-lahan larut. Untungnya, setelah jiwa utama matahari merah dihancurkan, kekuatannya sangat lemah, dan kekuatan seni abadi Orde 6 yang dipajang tidak jelas, jauh lebih sedikit daripada seni abadi Orde 6 biasa, sehingga kutukan yang terkandung dalam panah itu lebih beracun daripada sebelumnya. Terlalu banyak perbedaan. Kecuali itu, racun kutukan pada panah hitam ini masih tidak bisa diremehkan, bahkan jika para beku memasuki keadaan mengumpulkan 3 bunga, mereka tidak dapat sepenuhnya menghilangkan racun dalam tubuh untuk sementara waktu, dan hujan panah jatuh di langit itu masih terus-menerus dan sangat rumit. Hal ini lagi. Qi yang melirik lampu kristal dengan lingkaran cahaya di kepala Landen Sen, dan sangat marah. Awalnya, ia dapat dengan mudah menghancurkan kelompok ikan lain-lain ini, tetapi Landen Sen, dewa penyembuhan Wang Balaozi, dapat memungkinkan sekelompok biksu untuk memasuki keadaan mengumpulkan 3 bunga pada saat yang sama. Ini mirip dengan teknik resusitasi Buddhis. Kamu harus bangga dengan kekacauan kecil ini, lampu compang camping ini juga malu untuk sering menunjukkannya, dan melihat apakah kursi ini memecahkannya. Qi yang penuh dengan kegelapan, dan dia membuka mulutnya untuk memuntahkan kekuatan roh merah. Kekuatan jiwa berubah menjadi panah merah yang sengit, dan permukaan panah memantul dengan busur hitam pekat, melepaskan aura aneh dan memutar, membawa kekuatan horor yang tak terlukiskan. Memanggil. Panah merah memecahkan penghalang ruang, dan sebelum Landen Sen bisa bereaksi, itu melewati kepalanya. Segera setelah. Retak. Suara garing seperti pecahan kaca terdengar, dan 3.000 lampu glasir berwarna di atas kepala Landen Sen ditusuk oleh panah merah dan berubah menjadi fragmen berwarna kristal yang tak terhitung jumlahnya. 3.000 cangkir glasir berwarna, hancur. Ini sudah berakhir. Wajah Landen Sen sangat ketakutan, dan hatinya lemah, dia tidak menyangka Qi yang akan menatap 3.000 cangkir glasir berwarna. Sekarang lampu glasir berwarna hancur, apalagi biksu lain, bahkan Landen Sen sendiri tidak bisa memasuki keadaan mengumpulkan 3 bunga. Berdengung. 3 bunga emas di tengah alis Landen Sen cerah dan gelap, dan mereka hampir menghilang. Hal yang sama berlaku untuk para biarawan di medan perang. Semuanya, tolong cari Wei Xinggong Zhongyu, Huayu Xianyu, ada banyak spoiler di dalamnya. Hahaha. Melihat kengerian Landen Sen, Qi yang tertawa liar, dan berkata dengan nada kasar, anak Landen Sen, berapa lama Anda bisa bertahan? Jika Anda memiliki kemampuan, ambil pukulan lain. Begitu suara itu jatuh, Qi yang berubah menjadi kelabang merah, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan lebih banyak darah ke pusaran awan hitam di langit, menyebabkan panah hitam yang tak terhitung jumlahnya di pusaran bergabung satu sama lain, berubah menjadi 7 yang melepaskan cahaya yang sangat hitam. Penguasa tombak, memanggil. Tombak hitam terbang menuju Landen Sen, membawa kekuatan langit dan bumi runtuh, dan matahari dan bulan runtuh. Formasi pedang Sun murni Tiangang. Dengan ngeri, Landen Sen sepenuhnya menampilkan gerakan pamungkas pedang. Langit penuh bayang-bayang pedang perak dan bilah cahaya membentuk 9 matahari terik perak besar, menabrak tombak hitam dengan kekuatan mengguncang bumi. Bum 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 bum.
Di langit cahaya perak dan cahaya hitam, 9 putaran matahari terik perak ditusuk oleh tombak hitam satu demi satu, meledak berkeping-keping. Bahkan jika kekuatan Qi yang sangat berkurang, dengan serangan Landen Sen, akan sulit untuk menolak langkah pamungkas lawan. Tombak hitam itu seperti bambu patah, dan kemudian berlari ke segel Dharma belokan ke-9 yang dipegang oleh Landen Sen. Retak. 9 belokan Fain hanya bertahan selama setengah detik sebelum dibobol oleh tombak hitam, memecahkan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Momen selanjutnya. Puff. Sebuah panah berdarah ditembakkan, dan dada Landen Sen ditusuk oleh tombak hitam. Lagi pula, dia tidak bisa menahan pukulan fatal Qi Yang. Landen Sen setengah berlutut di tanah, seteguk besar darah menyembur dari mulutnya, dan darah mengalir keluar dari luka di dadanya. Sejumlah besar rune hitam menembus ke dalam tubuhnya dan berubah menjadi lipan hitam pekat, menggigit jiwanya. Tidak. Seharusnya tidak seperti ini. Tanpa diduga, jatuh dari surga ke neraka dalam sekejap mata, mata Landen Sen akan terbelah, dan matanya menunjukkan keengganan yang ekstrim. Dagingnya sudah sangat diracuni oleh kutukan, kekuatan tubuhnya dengan cepat menghilang, dan jiwanya juga menderita rasa sakit yang hebat hingga yang ekstrim. Landen Sen. Putra. Melihat Landen Sen hampir mengenai pukulan fatal, Rosu dan Seira di samping mereka menjadi pucat karena ketakutan dan hati mereka seperti pisau. Darah mengotori tanah, dan rasa sakit yang hebat karena digerogoti Landen Sen membuat kesadaran Landen Sen berangsur-angsur kabur, dan untuk pertama kalinya ia merasakan kematian begitu dekat dengannya. Tidak, dia belum mau mati. Setidaknya aku tidak bisa membiarkan kematian terpenting di sekitarku. Landen Sen meledak dengan cahaya cemerlang di matanya, berpikir cepat dalam benaknya, apa artinya lain, dan metode apa yang bisa saya selesaikan dengan kebuntuan saat ini. Bahkan jika ada hikmahnya. Tiba-tiba, Landen Sen memikirkan menara cacing suci yang sudah lama tidak digunakan. Menara cacing suci, sekarang. Landen Sen mengertakkan gigi, matanya merah, pola kumbang emas di punggung tangannya naik tajam, dan menara serangga emas suci dikorbankan olehnya. Engah. Landen Sen yang gila membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk besar darah emas menuju menara cacing suci, memuntahkan semua kekuatan spiritual kacau yang tersisa di dantian, membentuk segel aneh dengan tangannya, dan membuat suara melolong panjang, serak, dengan esensi dan darah sebagai penuntun, kehidupan di menara sebagai pengorbanan, tolong leluhur untuk hidup. Begitu deru jatuh, menara cacing suci di tangan Landen Sen memancar keluar dari cahaya keemasan, dan orang-orang dengan cahaya menusuk yang kuat tidak bisa membuka mata mereka, seperti matahari yang membakar emas, terbit. Mungkin dengan berkat kekuatan spiritual yang kacau, menara serangga suci emas tiba-tiba melepaskan tekanan spiritual yang ekstrim, yang membuat orang menyeramkan dan gemetar. Bab 2985 King of Nine Heads vs Qiang. Ledakan. Awan hitam besar tiba-tiba melayang di atas Qishan, yang meliputi area puluhan juta mil dalam sekejap. Ular listrik terbang di awan gelap, angin kencang tiba-tiba naik, dan guntur menderu kencang. Guntur emas di langit bergulung dan melonjak seperti gelombang besar, dan malam berubah menjadi siang hari. Harta apa? Jantung Qi yang bergetar, wajahnya hitam seperti bagian bawah pot. Ini masih akan berakhir, dan jelas bahwa pertempuran telah mencapai titik ini. Mungkinkah Landen Sen, Wang Balaozi, memiliki keterampilan membunuh? Pagoda emas yang dikorbankan oleh Landen Sen ini untuk membangkitkan tanda langit yang kuat bukanlah harta biasa, sepertinya memanggil semacam keberadaan yang kuat. Landen Sen menyeret tubuh yang terluka, menghabiskan semua kekuatan spiritualnya yang kacau, dan membawanya ke menara cacing Sein. Ledakan. Ada suara keras seperti langit runtuh, dan sebuah lubang besar pecah di langit yang Jin Lei melintas dengan liar, dan petak besar cahaya ilahi berwarna-warni turun dari langit, berubah menjadi tubuh yang kokoh yang memakai cahaya keemasan. Sosok yang kuat mengenakan baju besi emas dan tampak seperti manusia, dengan 9 kepala serangga panjang. 9 kepala serangga juga memiliki penampilan yang berbeda, beberapa menyerupai kepala naga, beberapa menyerupai kepala ular sanca, dan kepala menyerupai belalang sembah, kelabang, nengat, kumbang panjang, lebah, jangkrik, dan semut. Tekanan spiritual yang sangat besar hingga ekstrim menyapu keluar dari biarawan lapis baja emas ini, dan aura yang menakutkan menekan dunia dan membalikkan alam semesta. Peri bumi. Qi yang meraung, hampir berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan matanya, bahwa Landen Sen, Wang Balao, bisa memanggil tubuh jiwa abadi-abadi dari dunia atas. Jika itu adalah abadi sejati biasa, Qi yang tidak begitu terkejut, tetapi biarawan lapis baja emas yang turun dari langit adalah tubuh jiwa bumi abadi. Selain itu, basis kultivasi lawan bahkan lebih kuat dari miliknya pada masa kejayaan. Para pembudidaya puncak Mahayana dari 10.000 Liga Iblis di bawah Qishan semua memandang para pembudidaya lapis baja emas di langit dengan ngeri. Banyak dari para pembudidaya 10.000 kelompok iblis yang lebih lemah dipaksa oleh semangat menakutkan para biksu berlapis emas tubuhnya tidak stabil dan kakinya lemah. Nak, apakah kamu memanggil saya lagi? Pembudidaya lapis baja emas dengan 9 kepala serangga merendahkan, dan dia melirik Landen Sen yang sedang berbaring di lubang di bawah, matanya sedikit menyipit.
Mungkin karena penggunaan Chaos Spiritual Power, Raja berkepala 9 Landen Sen yang dipanggil kali ini jauh lebih kuat dari waktu sebelumnya. Energi tubuh jiwa lawan berfluktuasi ke tingkat yang bahkan Landen Sen ngeri. Landen Sen tampaknya melihat jerami yang menyelamatkan jiwa, menghabiskan kekuatan terakhirnya dan meraung ke langit. Alam atas senior, saya mohon Anda membunuh kultivator iblis ini yang berubah menjadi kelabang. Raja berkepala 9 berkata dengan tidak nyaman, karena kontrak dengan Menara Cacing Suci, Raja ini tidak dapat menyetujui permintaan Anda, tetapi anak Anda harus menjawab pertanyaan Raja ini terlebih dahulu. Jelas, belum ribuan tahun, mengapa Anda bisa memanggil Raja ini lagi? Landen Sen berkata dengan suara serak, mungkin junior telah mundur dalam senjata ruang angkasa selama lebih dari 10.000 tahun, sehingga dia dapat memanggil senior lagi. Mantan Raja 9 Kepala pernah mengatakan kepada Landen Sen bahwa Menara Cacing Suci hanya bisa memanggilnya 3 kali, kali terakhir dia menggunakannya sudah kedua kalinya, dan setiap pemanggilan setidaknya berjarak 10.000 tahun. Karena retret Landen Sen di Istana Guangtian telah jauh lebih dari 10.000 tahun, jadi Menara Cacing Suci ini dapat menggunakan kemampuan pengorbanannya lagi. Raja berkepala 9 melirik kuil Guangtian di lubang tanah di bawah, dan tiba-tiba berseru, persetan, harta abadi tingkat Ciling. Baru saja, Raja ini belum mengenalinya untuk sementara waktu. Tes-tes, kalian baik-baik saja. Ah, tidak mengherankan bahwa bahkan kekuatan spiritual kekacauan dapat disempurnakan. Landen Sen terlalu malas untuk menanggapi Raja berkepala 9, dengan lemah mengatakan, senior, generasi muda tidak bisa bertahan lama, tolong. Bunuh kultivator iblis ini. Lupakan saja, walaupun anakmu oportunistik, tetapi Raja ini juga ingin mendapatkan kontrak ini lebih awal, jadi aku akan membantumu kali ini. Raja berkepala 9 mengalihkan pandangannya ke inkarnasi Ci yang kelabang merah, dan setelah beberapa lirikan, ia berkomentar dengan acuh tak acuh, kelabang dari bayangan merah, basis budidaya bumi abadi. Bentuk asli dan jiwa utama telah terbunuh. Kamu benar-benar sengsara. Pihak lain bisa melihat negaranya sendiri sekilas, hati Ci yang menyilaukan, dan Landen Sen, Wang Balaozi, benar-benar memanggil keberadaan yang kuat. Berapa banyak kartu yang dimiliki anak ini? Mata merah kelabang merah menatap ke arah Raja berkepala 9, dan berkata dengan marah, saya menasihati sesama penganut Taoisme ini untuk tidak menghentikan saya, Anda dan saya saling bertarung, tetapi tidak ada hasil yang baik. Raja berkepala 9 terkekeh, Raja ini melakukan banyak hal, tetapi kamu masih perlu sampah untuk mengajar. Sayang sekali Raja ini datang ke antarmuka tingkat bawah ini hanya untuk memecah jiwa, tanpa tubuh, kalau tidak Raja akan membunuhmu seperti sampah, seperti makan dan minum. Air sangat sederhana. Tidak malu. Ci yang benci kalau orang lain memandang rendah dirinya, dan dia sangat marah sehingga Kikiao merokok. Kelabang merah membuka mulutnya dan memuntahkan api beracun bayangan merah besar, yang berubah menjadi pusaran api dan menelannya ke arah Raja 9 Kepala. Apakah kamu berani memamerkan teknik kasar semacam ini di depan Raja ini? Raja berkepala 9 itu berbicara dengan nada menghina dan melambaikan tangannya untuk menggulung sinar cahaya emas besar, membentuk pusaran emas. Bum bum bum. Ada suara gemuruh yang menggelegar, dan pusaran cahaya keemasan yang dikeluarkan oleh Raja 9 Kepala menentang semua api racun bayangan merah yang menghantam. Keabadian urutan ke-7, emas dan batu jatuh secara acak. Raja berkepala 9 berteriak keras, dan sejumlah besar batu-batu emas tiba-tiba terbang keluar dari pusaran cahaya keemasan di depannya, seperti meteorit dari langit, membawa kekuatan langit dan bumi dan menabrak kelabang merah. Teknik 6 peringkat abadi, Jieyan. Ci yang terkejut, dan buru-buru meludahkan setitik esensi dan darah, membakar kekuatan jiwanya untuk melepaskan api emas yang mengerikan, membentuk lautan api yang menyala-nyala, membela seluruh tubuh. Bum bum bum. Bunyi ledakan hebat seperti runtuhnya langit dan bumi, dengan momentum menghancurkan langit dan bumi, cahaya keemasan di langit nampaknya menghancurkan segalanya. Batu emas mengandung kekuatan yang menakutkan, seperti ledakan bom atom, yang secara instan meledak di ruang api yang dibuka oleh matahari merah menjadi banyak lubang. Tubuh besar kelabang merah terkena meteorit emas, dan darah menyembur dari mulut yang tajam. Setelah meteorit emas menghantam tubuh kelabang merah, itu seperti matahari yang terik meledak terbuka, dan kekuatan destruktif yang sangat besar menyebabkan kelabang merah terluka 2 kali. Ledakan. Setelah dihantam lebih dari selusin meteorit satu demi satu, kelabang merah terluka parah, berlumuran darah, dan mengerikan. Untungnya, kamu bocah memanggil raja ini dengan kekuatan spiritual kacau. Kekuatan pemisah jiwa ini jauh lebih kuat daripada terakhir kali, jika tidak raja ini akan membodohi dirimu sendiri. Raja berkepala 9 mengangkat bahu, mengatakan bahwa dia masih sangat tidak puas dengan serangannya. Bahkan dengan penindasan kekuatan antarmuka, teknik abadi ke-7 urutan bahwa ia paling baik tidak pernah hanya memiliki kekuatan ini, dan ia harus secara langsung menghancurkan kelabang ini sampai mati. Alasan utama adalah bahwa kekuatan spiritual kacau Landen Sen terlalu keruh dan tipis, menyebabkan kekuatan tubuh jiwa yang dipanggil untuk menipiskan secara drastis.
Namun, lipan bayangan merah telah terluka parah oleh Raja Sembilan Berkepala, dan tubuh Ciwanya juga dalam bahaya, hampir mati. Akhirnya, raja ini akan melakukan pertempuran cepat. Keabadian urutan ketujuh, Panah Emas Iblis. Raja Berkepala Sembilan itu menggosok tangannya, dan melihat bahwa tangannya memancar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, menggunakan sebagian besar energi jiwa untuk mengembunkan panah emas yang bersinar, ujung panah mengembun rune padat, yang berisi tak terduga violent. Memanggil. Panah emas terbang keluar dari ujung jari Raja Berkepala Sembilan, dan ketika panah emas melesat, ruang emas di sekitarnya mulai runtuh dan runtuh. Bab 2986 Rocky Mountain Bibotan. Qi yang sangat takut sehingga dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang dibawa oleh panah emas itu. Api racun bayangan merah. Kelabang merah mengeluarkan minuman keras histeris, dan membuka mulutnya untuk menyemprotkan sejumlah besar api beracun hitam, mencoba untuk memblokir kekuatan panah emas. Namun, tingkat serangan balik ini seperti lengan pria sebagai mobil, dan tidak bisa menghentikan halilintar. Ledakan. Panah emas, membawa kekuatan horor yang tak terlukiskan, dengan mudah menembus sepotong besar api beracun, dan menabrak kepala kelabang merah dengan kuat, membuat suara keras seperti langit dan bumi. Dengan ledakan keras, kepala kelabang merah langsung ditembus oleh panah emas, dan kepala kelabang besar meledak menjadi kabut darah dan jatuh ke tanah. Bah bah bah. Lapisan busur emas melonjak di seluruh tubuh kelabang merah mengetuk, dan kekuatan kehancuran teror hampir menghancurkan semangat Qi Yang, dan kemampuan untuk mengumpulkan bagian atas dari tiga bunga hampir gagal. Tubuh Yang Qi Yang pulih dengan menggunakan jiwa kedua juga dihancurkan, membuatnya takut tidak lagi menolak. Saya telah mencapai akhir pertempuran, dan jika saya terus bertarung seperti ini, saya takut saya harus mengaku di sini. Usus Qi Yang semuanya menyesal. Jika dia tahu itu, dia seharusnya tidak jatuh cinta padanya. Jiwa yang dipisahkan oleh jiwa abadi sejati ini berada di dunia roh kuno melalui jenis pengorbanan tertentu dan memanggil kekuatan gaib. Qi Yang berkelahi dengannya, tetapi hanya ada kerugian, tetapi tidak ada manfaatnya. Lebih baik melarikan diri dari medan perang pagi-pagi dan menghemat energi. Sekarang tubuh jiwanya telah rusak parah, esensinya telah habis. Cahaya dan bayangan kabur. Qi Yang penuh dengan kesedihan dan kemarahan, dan tubuh jiwa secara paksa dikupas dari tubuh daging, berubah menjadi hantu yang tampak seperti kelabang. Anak Lenden Sen, kursi ini mengingatmu. Cuci leherku dan tunggu. Tidak lama lagi kursi ini akan datang untuk mengambil hidupmu. Hantu kelabang membakar nyala berwarna darah di seluruh tubuh, menakutkan, dan meraung histeris, mencoba menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Mau pergi. Tidak ada pintu. Raja Berkepala Sembilan menunjukkan cahaya yang tajam, dan kepala naga di tengah menyemburkan bola cahaya emas yang kuat, menghantam hantu kelabang dengan kekuatan menembus awan dan memecahkan batu. Blokade dimensi. Spesial. Salju menutupi langit. Para biarawan seperti Feng Yang Bailan dan Sui Sengjun di bawah juga memblokir ruang untuk pertama kalinya, khawatir bahwa Qi Yang akan melarikan diri. Sayangnya, mereka masih meremehkan kemampuan Qi Yang. Berdengung. Setelah menampilkan bayangan merah matahari merah, sejumlah besar riak muncul di ruang di depannya. Riak-riak itu dengan cepat membentuk pusaran spasial, dan seberkas cahaya merah muncul dari pusaran, secara paksa membuka saluran spasial, yang terhubung ke ratusan juta dalam sekejap. Di dalam dan di luar. Tubuh jiwa Qi Yang mengambil mayatnya dan terjun ke pusaran air, dan tubuhnya menghilang. Aku, sial. Dia benar-benar melarikan diri. Bola cahaya dimuntahkan oleh Raja Berkepala Sembilan menabrak udara, mengutuk nasib buruk. Para pembudidaya Liga 10.000 setan di bawah ini sedikit lega, tetapi juga sedikit khawatir. Jelas bukan hal yang baik bagi Qi Yang untuk melarikan diri. Tapi untungnya, luka Qi Yang sangat serius, aku khawatir mereka tidak akan bisa mengancam dunia roh kuno mereka untuk waktu yang lama. Racun terkutuk di tubuh Lenden Sen tidak bisa menyingkirkan racun sendirian oleh api langit berkilau di tubuhnya. Karena keracunan yang berat, tubuhnya hampir berubah menjadi hitam hangus, dan bahkan mulai membusuk. Seluruh orang juga kehilangan kesadaran, dan amarahnya seperti sutra melayang. Putraku, jangan menakuti Seira. Seira melemparkan dirinya ke samping Lenden Sen, air mata mengalir deras. Gadis-gadis itu patah hati dan berkumpul di sekitar Lenden Sen, mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan racun baginya. Rosu mengerti bahwa Lenden Sen akan mati jika dia terus seperti ini. Dia berlutut di tanah dengan air mata berlinang, dan membungkuk kepada Raja Berkepala Sembilan di langit, Dewa Abadi sejati dari alam atas, Anda memiliki kekuatan magis yang besar dan kekuatan magis tanpa batas. Saya mohon bantuan. Selamatkan suamiku. Senior True Immortal, tolong selamatkan rekan Taoisku. Selin Huale anak-anak dan Putri Fei juga berlutut di tanah. Senior, selama kamu menyelamatkan saudaraku yang saleh, kami bersedia membayar semua harganya. Feng Yang berlutut di tanah, dengan hormat membungkuk pada Raja Berkepala Sembilan di langit. Guyue juga berlutut tanpa ragu-ragu. Senior tolong selamatkan adikku. Evil Ying, Seng Xiu dan yang lainnya semua berlutut.
Para penggarap Liga 10.000 Setan menerima terlalu banyak cinta Landen Sen dan berlutut serta memohon Raja Sembilan Berkepala untuk menyelamatkan nyawa Landen Sen. Raja Berkepala Sembilan melirik para petani di bawah matanya, menatap Landen Sen yang sekarat, dan mengangkat bahu. Anak ini sangat populer, dan dia juga seorang pria yang penuh cinta dan kebenaran. Raja ini tidak membenci orang ini. Itu saja. Tidak membunuh kelabang bau itu akan dianggap sebagai kelalaian tugas saya. Saya harus menebus sesuatu, jadi biarkan saya menyelamatkan anak ini. Raja Berkepala Sembilan memiliki watak yang sangat berani, dan kilatan datang ke sisi Landen Sen dan berteriak, kalian semua mundur dulu. Para pembudidaya sangat gembira dan berjalan pergi. Telapak tangan kanan Raja Berkepala Sembilan menekan alis Landen Sen dan menembakkan sejumlah besar cahaya keemasan padanya. Bah bah bah. Tiba-tiba, sejumlah besar energi hitam muncul dari dahi Landen Sen, dan runi hitam di permukaan daging dan jiwa dengan cepat tersebar. Tidak lama kemudian, kulit Landen Sen berubah dari hitam menjadi putih, dan racun kutukan itu benar-benar hilang. Api lampu jantung glasir berwarna melonjak dalam denyut jantung menyemburkan sejumlah besar api langit berwarna glasir, terus-menerus menyembuhkan tubuh Landen Sen. Landen Sen akhirnya terbangun, dan setelah sengatan tajam di otaknya, dia perlahan-lahan sadar. Landen Sen, kamu membuatku takut sampai mati. Rosu menangis dengan gembira, melangkah maju dan memeluk Landen Sen erat-erat, air mata turun. Suir, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Landen Sen menghibur beberapa kata, meskipun dia tidak sadar tadi, dia dengan enggan memeriksa semuanya sebelum dan sesudah dengan perasaan spiritualnya dan tahu bahwa Raja Berkepala Sembilan telah menyelamatkannya. Dia bangkit dan membungkuk kepada Raja Berkepala Sembilan, dan dengan sungguh-sungguh berkata, terima kasih atas rahmat penyelamatan hidupmu. Jika memungkinkan, setelah generasi muda naik ke dunia nyata, ia akan mengembalikan kebaikan para senior. Raja Berkepala Sembilan mengangkat alisnya, hehe berkata, kalian anak agak menarik. Sungguh luar biasa bisa maju ke titik ini dalam waktu singkat. Tapi dunia abadi yang sebenarnya tidak sebagus yang dibayangkan anakmu. Katamu kau ingin kembali. Aku, raja ini mungkin tidak pantas menerima upahmu. Itu saja, kamu dan aku juga sudah ditakdirkan, raja ini tidak akan mempengaruhi kepercayaan dirimu. Jika kamu benar-benar menerobos dunia manusia abadi suatu hari, kamu bisa datang ke Tianmu Very Chaotic Mountain Bibotan Mountain untuk meminta aku minum. Jika Anda belum mencapai dunia abadi di bumi, jangan datang kepada saya. Raja ini tidak akan memandang rendah saya. Wilayah abadi Tianmu, Gunung Rocky Bibotan. Landen Sen diam-diam mengingat nama tempat itu di dalam hatinya, dan berkata dengan wajah serius, oke. Ketika saatnya tiba, generasi muda pasti akan pergi. Raja Berkepala Sembilan tertawa keras, hahaha, lucu dan menarik. Anakmu benar, raja ini akan mengingat ini untukmu. Jika kamu benar-benar datang, raja ini pasti akan memperlakukan kamu sebagai tamu. Senior terlalu sopan. Landen Sen menggenggam tinjunya, tidak rendah hati maupun rendah hati.